Ini lawan Dinda Dibi Arimbi gimana? Yes, sepele lah kalau bisa aku bisa Sepele. bilang. 1 sampai 10? Satu. Satu. Aku kan awal-awal terjun boxing temennya mama aku tuh nggak tahu. Beneran? Kayak mama aku bilang kayak, udah mama lesin kamu nyanyi aja ya, mending karir nyanyi aja atau mama mau lesin kamu dance aja. Kamu terjun boxing tahun berapa sih? Dari kecil tuh emang aku tuh suka apa ya kayak ribut gitu sama cowok, bahkan kayak aku Ribut sama cowok. aku minta kembaran aku sama temen aku pegangin dia terus didudukin terus aku starter dia. She's an influencer boxing. When swim round game, biri-biri kecil, Winona Karaboy! Kamu kenapa dipanggil biri-biri kecil? Nggak tahu. Mungkin Siapa yang karena, manggil? kakak aku kan. Mungkin karena aku kembar jadi kayak biri-biri kecil gitu. Bukannya kalian sekeluarga kembar semua? Iya betul memang betul sih. Kan? Enggak tahu ya suka dipanggil aja diledekin kayak biri-biri kecilku gitu. Yang manggil tuh Davina? Iya. Oh, gue tuh udah kenal Davina dulu dari lama, dari sebelum dia jadi pelakor. Itu beneran gak sih sebenarnya? Pelakor apa? Film itu loh. Oh. Film? Ya, beneran agak apa gak? Kan nanyanya juga gini. Pelakor beneran gak sih? Hah? Pelakor apaan? Banyak orang masuk ke film kan. Oh iya maksudnya. Dia dulu tuh mantannya anak gerejaku. Pemain badminton. Itu mereka temen TTM doang sih, dia nggak sama Jajan. Masa sih? Iya. Orang sering bikin TikTok bareng. Iya kan, tapi karena ini ya ngasih ke Revina, maaf ya. Tapi karena beda agama jadi ya sama-sama nggak direstuin untuk pacaran, jadi kayak mereka just friend aja gitu. Tapi just friend tapi yang ya kayak pacaran tapi HTS gitu lah. Sebenernya gue gak ngerti ya. Gue tuh dulu tuh zaman gue cuma ada pacaran gak pacaran. TTM, just friend. HTS gitu. HTS itu gak ada dulu. Kamu tuh umur berapa sih? Aku tahun ini 17 tapi masih lama, November 25, tapi sekarang masih 16. Saya 26. Saya Anda aja ya kita ya. Oke. Panggil saya Om. Oke, Om. 10 tahun. 10 tahun. Aku kelas 5 SD. Kamu belum direncanakan. Iya, belum. Kok bisa ya? Kamu sama Davina beda berapa tahun? Aku sama Kak Devina tuh beda 7 tahun. Oh jauh juga. 6 tahun. Kalau sama abang aku baru 7 tahun. Oh, Sandri Sandro itu lebih tua dari... Devina setahun. Paling tua tuh Sandri Sandro. Iya, paling tua Sandro, habis itu Kak Devina, habis itu aku. Gitu. Kamu sama Serafina. Serafina, betul. Serafina, Winona, Davina, Alessandrina. Alessandro. Oh, Sandrio, bukan Alessandri. Alessandrio. Oh. Iya, Itu segeng semua mah Hello Kitty. Hah? Bukan dong, Sandrio dong. Iya, Alessandrio. Kamu tuh hobinya apa sih selain boxing? Aku hobinya nyanyi, main gitar gitu. Oh, bisa main gitar? Bisa. Gile. Berarti di dunia ini yang gak bisa main gitar gue doang kali ya? Lu juga gak bisa ya? Aman banget. Main gitar udah di masa tutorial TikTok apa masih buka YouTube? Enggak, aku emang nggak bisa chord yang susah-susah, tapi yang kalau misalnya basic chords itu ya udah menguasai lah. Tapi kalau misalnya yang kayak bar-bar yang harus kayak gini gitu aku nggak bisa. Kamu main gitar belajar dari siapa? Terinspirasi dari siapa? Otodidak, karena aku emang suka nyanyi. Terus kayak awalnya aku main ukulele, terus habis itu kayak pengen coba main gitar, kayak keren gitu. Kamu nyanyi udah mau bikin lagu? Kalau untuk bikin lagu belum kepikiran, tapi kalau untuk cover emang aku sering sih. Cuman kayak jarang aku posting aja. Karena takut pada jatuh cinta sama suara aku jadi kayak Coba kasih 1-2 syair bait. apa ya, lagu apa? Bebas. Aduh, kalau gini jadi nervous gitu, ngerti gak sih? Dup tak. Bukan nge-rap tapi ya. Itu bukan nge-rap. Nyanyi. Lagu Akapela. You're just so good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna love you so much. Nah itu aja. Multi talent, masih muda. Kamu sekolah gak sih? Sekolah? Beneran? Iya, tapi aku homeschooling. Tapi homeschoolingnya aku
Masih yang kayak datang ke sekolah, dan Sekolah di mana kamu? aku di homeschooling Kaseto. Oh, template artis-artis. Al, Dul, Winona, Serafina, Davina, Alessandrina, Alessandrona. Gak usah pakai nak semuanya. Tapi kenapa Alessandro sama Alessandri nggak dapet naknya? Karena nggak tahu ya, karena mungkin udah matching aja sih, kan cowok dia. Nama panjangnya kalau Cassandri Alessandrio Reinhard Karamoy, kalau Cassandra tuh Alessandro Reinhard Karamoy. Oh tapi sama belakangnya, Reinhardt juga. Reinhard dan Reinhard. Kenapa dibedain gitu ya? Iya kan biar nggak ketuker. Kenapa nggak disamain gitu ya? Iya nggak tahu deh, tanya bapakku aja deh ya. Tapi Lagi kalau podcast misalnya sama Winona. kalau nama aku sama kembaran aku lumayan beda, karena kan kita tuh Nggak ini. nggak identik, kita tuh beda telur. Biasanya kalau kembar tuh kayak satu telur isinya 2 gitu kan. Kok kita satu telur. Oh itu tuh taunya dari kapan ya pas punya kembar tuh? Waktu tahu punya kembar aku kurang tahu ya, kalau mamaku. Kalau sama Kak Sandri tuh emang pas ini udah kembar. Tapi kalau sama Kak Devina, dia awal USG tuh ada 5 kan isinya. 5? 5. Kembar 5? Iya katanya ada 5. Kantongnya ada 5, itu telurnya Iya. beda-beda semua? Iya. Nggak tahu deh, iya pokoknya kantongnya ada 5 gitu. Ada 5 lah kembar isinya. Terus waktu USG 3-4 bulan sisa 3. Makanya terus pas lahir 2-nya kurang berkembang, jadinya yang hidup cuma Kak Devina. Tapi masih bisa tuh kayak gitu ya? Berarti kamu mestinya ber-9 saudara? Iya, ber-9? ber-9. Dan mirip ya berarti. Harusnya ya? Iya. Nah tapi kalau kembaran Kak Devina katanya emang ada cowoknya gitu. Kembaran Kak Devina. Ada cowok. Cewek. Iya banyak sih ya. Berarti Sandri Sandro tuh kalau rambutnya nggak beda benar-benar gak bisa dibedain tuh. Iya. Aku juga kadang masih suka ketukar, tapi kadang kayak aku 16 tahun hidup bareng. enggak, biasanya kalau misalnya lagi duduk aja gitu, tapi kan kadang dari suara mereka, cara jalan mereka dan bau mereka tuh beda banget. Cuman emang Bau? iya bau badan mereka tuh beda banget. Kok bisa gitu ya? Kayak cara jalannya, terus cara ngomong, pakai kacamata. Cara jalan beda. Cara jalan beda. Kayaknya poni kamu nusuk-nusuk mata deh itu. Iya. Sharingan bentar lagi. Aman banget. Oh, gitu. Iya, kamu paling deket sama saudara kamu siapa? Aku paling deket sebenarnya sama Kak Devina. Dia yang kayak Devina selalu support aku banget. Dia mau apa, aku ingin dia, sampai yang kayak di titik kayak Nuna, kan aku kan awal-awal terjun boxing itu sebenarnya mama aku tuh nggak tahu. Mama kamu nggak tahu? Nggak. Kamu terjun boxing tahun berapa sih? Belum ada setahun. Wow, lama banget. Harus tahun. Udah 10 bulan. 10 bulan. Enggak deh, 11 mau 11 ya. 11 bulan. Iya. Mau tumpengan 12 bulan. Iya deh kayaknya ya. Iya. Iya. Ih sebelum Dion tuh ya, dia Iya. tumpengan lu ya 1 tahun boxing. Bener. Iya bener lagi. Event pertama aku tuh 22 Agustus, tapi latihan cuma 5 hari. Nah dia tuh sebenarnya aku terjun boxing itu karena kayak aku ngeliat di TikTok tuh kayak ih keren banget nih cewek-cewek Muay Thai boxing juga, dan dari kecil tuh emang aku tuh suka apa ya, kayak ribut gitu sama cowok, bahkan kayak aku Ribut sampai- sama cowok. itu tuh Cowok kamu apa? bukan anak komplek. Jadi tuh dulu aku ketua geng di komplek aku. Tapi Apa dia nama cewek gengnya? ya cewek. Apa nama gengnya? Aduh aku nggak ada nama gengnya, tapi tuh dulu aku Bukan geng kalau nggak ada namanya. karena kita cuma bertiga. Paguyuban kemarin aku. gitu. Aduh tapi aku udah lupa. Terus dulu tuh di dekat di komplek aku tuh ada satu pohon yang jadi di mana aku tuh nguasain itu. Nah Pohon terus tiba-tiba penguasa. iya kita bertiga kan, terus kita suka nangkring di atas pohon gitu kan. Terus tiba-tiba ada kayak 3 cowok gitu yang seumuran sama aku juga kayak bilang kayak turun lu bawa-bawa gini. Terus kita situ langsung ribut situ. Situ aku langsung kayak yang kayak berantem bocil gitu lah, tapi kayak tonjok-tonjokan, guling-gulingan. Terus habis itu sampai di terakhir tuh aku masih inget namanya Rama, maaf ya. Jadi aku minta kembaran aku sama temen aku pegangin dia, terus didudukin, terus aku starter dia. Teman kamu cewek apa cowok? Cewek. Jadi kita kayak karena dia doang yang mau Rama, tumbang. kamu lemah sekali Rama. Rama, kapanpun mau latihan di Silent Force. Tapi mungkin dia udah trauma di starter ya. Iya di starter. Di starter sampai nyerah. Sampai kayak gitu. Jadi dia udah pegang gini kan, terus aku kayak udah kesel banget, aku kayak gitu. Itu nggak ada yang tahu juga.
Itu gak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu. Aku paling kasih tahu kayak cerita ke temen aku gitu kayak iya tuh dulu. Terus sampai sekarang aku nggak salah ada temen dia tuh beberapa kali komen di live aku kayak inget gak sih dulu lu pernah giniin gua gitu. Itu berapa tahun lalu? Apa ya? Itu tuh waktu aku SD kelas 3. Jadi kayak gitu. SD kelas 3 tuh 8 tahun berarti ya? Iya 8 tahun. 8 tahun yang lalu tuh. Terus Udah waktu kelas starter 1 orang. SD tuh aku juga pernah kayak dibully sama cowok-cowok gitu. Kenapa Yang kamu kayak- dibully sama cowok-cowok? Nggak tahu mungkin Tapi pada cowok-cowok saat tuh itu- biasa kalau bully cewek naksir Iya, biasanya. nah itu yang kata mama aku tuh kayak gitu. Makanya mama aku gak pernah turun tangan. Tapi kayak sampai yang kayak isi tas aku dikeluarin terus sepatu aku ditendang Papa mama. kamu, mama kamu ngobrolnya selalu gini berarti? Enggak dong, enggak angkat tangan beneran. Maksudnya kayak maksudnya kayak gak pernah ngebantu. Oh, nggak Karena pernah ngebantu. mama aku ngerasa kayak urusan lu ya biar lu aja yang ngurusin sendiri. Kecuali nyokapnya dia ikut turun tangan baru mama turun tangan gitu. Oh, biar setara. Iya, kan kalau misalnya bawa orang tua kan cemen juga kan. Bener. Gak boleh ngadu. Nah, iya. Nah, dari situ sebenarnya aku suka kayak ribut-ribut gitulah, tapi sempat waktu pas pandemi Covid jadi kayak udah di rumah mulu kan. Terus syuting, sinetron, stripping. Oh, kamu udah pernah sinetron stripping umur berapa sinetron? Aku tuh punya iklan, aku dulu tuh suka iklan udah kayak 10-an lebih iklan. Itu dari aku SD kelas 1 sampai SD kelas 3 lah. Terus baru habis itu aku stripping di kelas 6 SD. Stripping dari kelas 6 sampai kelas Udah bisa ngapal skrip itu kelas 6 SD? Iya. Pinter banget ya. Ya alhamdulillah. Terus? Terus habis itu aku mikir kayak sebenarnya aku bukan passion aku banget kan sebenarnya acting tuh sebenarnya aku suka. Cuman kayak aku ngerasa kayak itu bukan diri aku gitu. Kayak walaupun emang karakternya pada saat itu aku banget kan yang kayak centil terus songong, belagu karena aku ceritanya jadi kakak tiri kan di situ. Oh. Iya. Itu namanya dulu Putri Duyung dan 1001 Keajaiban. Kamu satu keajaiban itu? Enggak. Udah lama loh gak dipakai padahal tuh. Kamu jadi Putri Duyung. Iya. Caranya sama Meki sama ya? 16 tahun loh. Ya ampun, udah starter. Jadi ceritanya ya si Putri itu namanya si Putri itu ada tiri aku terus aku jadi kayak ngebully kayak kamu bu gitu kayak ngebabuin gitu lah. Nah, udah pas selesai dari syuting itu aku ngerasa kayak capek syuting mulu pergi pagi pulang pagi jadi kayak aku ngerasa kayak bukan passion aku. Terus udah lama aku vakum, aku fokus sekolah dulu. Lamanya berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus habis itu aku ngerasa kayak pengen coba bisa Muay Thai. Terus habis itu aku coba beberapa kali Muay Thai kayak 3 kali lah. Terus baru habis itu aku ngeliat di TikTok tuh ada waktu itu lawan pertama aku namanya Kinan. Iya, Kinan dia lagi nyari openan gitu untuk debut boxingnya dia. Dia kan Sebenarnya Kinan tuh ring name loh. Karena dia kalau mukul kiri kanan. Hah? Iya. Kalau Kari kanan kiri. Beda dong. Iya, terus Ya, karena dia jab dulu kiri kanan. Ya lanjut. Bener. Terus abis itu aku tuh ngerasa kayak mama aku tuh emang gak ngerestuin aku sebenarnya di boxing ini kayak. Beneran? Iya, awalnya kayak mama aku bilang kayak udah mama lesin kamu nyanyi aja ya, mending karir nyanyi aja atau mama mau lesin kamu dance aja. Terus aku bilang nggak mau, terus aku nggak mau terus akhirnya sampai aku jadi influencer waktu itu jadi tiktokers. Jadinya terus aku udah kayak punya penghasilan dari endorsement kan. Terus jadinya aku latihan boxing ikut-ikut kelas gitu mama aku nggak tahu karena aku juga bayar sendiri kan jadi kayak ya aku emang pengen aja. Terus pas ngeliat itu aku jadi kayak langsung aku chat kan Kinan, yuk mau dong bawa gitu kan. Akhirnya itulah hamil 5 sebelum tanding ya udah akhirnya latihan seadanya terus menang pas di UBL itu se-event sama Turkish Boy. Oh, Turkish Boy main juga di situ. Iya, itu pertama kali katanya Turkish Boy tahu aku tapi pada situ aku belum tahu dia. Enggak, karena enggak karena kurang notice aja karena kan aku baru di dunia itu jadi aku Karena Turkish Boy belum terkenal. Iya, tapi di waktu itu dia sempat terkenal gara-gara trash talkingnya bagus. Oh gitu. Iya. Terus lanjut. Terus habis itu mama aku juga aku kabarin tuh waktu udah tanda tangan kontrak. Tapi mama kamu tetap nonton. Mama aku tetap nonton, tapi awalnya kayak aku tanda kontrak nih. Terus aku chat ini, mama aku mau fight ya. Terus mama bilang, hah fight apa? Gitu. Terus aku bilang, boxing. Terus aku bilang,
Dia bilang enggak ada kamu gimana? Terus bilang ya udah tanda tangan kontrak gak bisa di cancel gitu. Terus mamaku kayak astaga, terus habis itu bapak-bapak ceramah-ceramah lah gitu kan. Terus hampir mau marahin orang. Terus tapi abis itu next event selanjutnya abis itu aku akhirnya mamaku nonton, tapi nontonnya tuh madep sana, madep belakang. 11 bulan lalu umurmu belum nambah loh dari sekarang. 15. Oh, Apa sih itu? Nambah 1 lah ya. Nambah 1. Nah terus 16 mama aku tuh tuh udah boleh loh sih. Ini ke-upload gak sih? Takut pas ke-upload tulisannya YouTube Kids. Barengan sama Cocomelon ya. Cocomelon. Kamu nonton Cocomelon? Enggak sih. Orang ketaker anak orang ketaker Cocomelon. Iya, terus fight. Iya, terus abis itu mama aku datang kan, tapi itu mama aku kan itu di beach club gitu kan, terus mama aku akhirnya Di beach club? iya di beach club di ini pik. Terus mama aku tuh madep ke kolam renang, terus itu aku kayak struggling banget, aku kayak waduh nafas habis ini ternyata nggak semulus yang aku bayangkan gitu. Terus habis itu, tapi bapakku juga ikut nonton. Terus? Bapakku datang pada saat itu, dia kayak beliau support aku banget sama kalau Kak Devina sama abang-abang aku juga support aku banget ya, mereka yakin lah aku bisa. Abis itu aku menang. Pada saat itu udah lumayan banyak tuh akhirnya tawaran-tawaran buat main, karena kan pada saat itu 5 hari sebelum fight itu aku tanda tangan sekitar 4 hari, ya 4 harian sebelum fight itu tuh jadi rame banget di top 1 trending di TikTok, makanya eventnya rame banget tiba-tiba. Dan itu Winona Effect. dan ini aku nggak tahu bisa ngomongin apa kan, tapi pada saat itu aku nggak dibayar sepeser pun karena aku emang pengen tanding. Jadi aku dibayar sepeser pun untuk akomodasi pun enggak. Dan aku bayar table situ, maksudnya buat teman-teman aku nonton gitu sampai beberapa juta gitu. Tapi kayak aku enggak, kayak aku yang mau pengen tanding gitu. Aku yang pengen tanding. Keren, tepuk tangan. Kudus. In love with the game ya berarti. Iya, karena aku emang kayak aku pikir kayak kalau yang setahu aku dari teman-teman atlet aku kan dia tuh baru dapat uang tuh kalau misalnya udah menang kan. Jadi aku pikir kayak mungkin emang nggak dibayar gitu. Terus Polos banget ya kamu ya. Mungkin masih kecil ya. Mungkin. Terus. iya, baru setelah itu waktu mama aku ngeliat juga kan impactnya ke aku seperti apa. Terus aku tuh serius nggak di sini. Kak Devina juga support aku banget. Kayak dia sampai kayak selalu support aku di setiap match aku. Sampai terakhir waktu itu tuh waktu aku kalah kemarin, ayo kamu harus comeback, aku rela bayarin kamu ratusan juta berapapun itu asal kamu bisa ditanganin sama orang yang tepat gitu. Itu kayak sampai yang kayak gitu. Baik banget berarti ya. Baik banget. Davina Terus kalau Karamoy. misalnya aku ngeliatin tuh kayak kamu mana latihan, update video latihan kamu bla 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 gini gitu. Keren. Tepuk tangan buat Davina Karamoy. Support. Sampai, bahkan tuh sampai mama aku sama abang aku bikin camp Science Force tuh sebenarnya buat aku. Oh. Karena biar aku nggak latihan jauh-jauh, terus kayak udah latihannya di sini. Jadi dibikinin sasana camp. Sasana tinju di situ. Keren sih, tapi keluarga kamu suportif banget sih. Alhamdulillah suportif banget. Mestinya kamu jago banget mestinya. Kamu harusnya jadi boxer nomor 1 di dunia harusnya. Kalau top 1 influencer di Indonesia mungkin udah ya. yang cewek. Yang cewek. Gitu. Ini lawan Dinda Dibi Arimbi gimana? Ya menurut aku dia kan salah satu teman lama aku kan. Ya. Jadi dulu kita emang sering beberapa kali latihan bareng gitu kan. Makanya pas ketemu di match ini aku tuh sebenarnya nggak tahu dia udah kayak gimana progresnya. Tapi ya yang aku lihat dari match dia terakhir sih gak ada perkembangan ya, maksudnya dari beberapa match dia gitu. Jadi kayak menurut aku kayak ya sepele lah kalau bisa aku bisa Sepele. bilang. 1 sampai 10? 1. Sebenarnya teman lama tuh 11 bulan lalu loh. Belum lama-lama amat ya. Nah, hidupmu masih panjang. 11 bulan Maksudnya lalu. ya teman lama maksudnya yang sekarang yang udah gak temenan lagi gitu. Jadi ya, Sahabat. Sekarang jadi bangsa. Bukan itu ya? Dulu kita sahabat. berteman Itu lagi. Tapi berarti kalau lagu
GGS Reza Arab sebelum Reza Arab maraton kamu tahu? Lagu GGS. Tahu, aku nonton GGS Mermaid in Love gitu. Ya aku nonton, aku dari kecil emang suka. Mermaid in Love. Bukan GGS. Lagunya Reza Arab. Reza Arab gitu, zaman-zaman YouTuber lagi Tadi ngetren-ngetren. katanya GGS. Nah ini tiba-tiba loncat aja Oh, gitu. iya, Emang iya, podcastnya iya. begitu. Oh, emang begitu. Ya. Ganteng-ganteng swag gitu kamu nonton. Oh, ganteng-ganteng sek. Ganteng yang lagu-lagunya Udah tahu Reza pasti Arab. nggak tahu Iya. ya berarti. Nah, tapi Kalau udah tahu, cuman Tahu. kayak Tapi nggak yang ada kayak masa yang kayak Lex. nyanyiin itu terus gitu. Yang kalau waktu yang Lex yang di sini ada lampu gitu. Itu kamu udah lahir. Udah lahir, itu tahu. Itu tahu. Yang Dulu Lex apa? malah itu ya lagunya yang kamu ini. Dulu yang Lex itu mungkin zaman kamu masih kecil banget. Odong-odong tuh nyetelnya lagu yang Lex loh. Iya. 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 Sekarang lo nyesel kan. Beneran. Nah, Kamu itu gede kalau di itu Sawangan. tuh, ya, aku gede di Sawangan. Ada dong aku odong-odong. Odong, iya sering naik dulu mah. Lagunya? Lagunya ya udah lupa. Kalau sekarang mungkin dung sakadung kadi. Kalau sekarang DJ breakbeatan kalau sekarang. Breakbeat. Iya, kemarin Itu kayak angkot. Kamu pernah? Oke, kamu 16 tahun hidup. Naik angkot udah pernah belum? Udah. Naik bajai? Udah. Beca? Udah. Oh di Jogja. Dulu aku orang miskin. Enggak, ini. Tapi itu bukan kendaraan orang miskin. Iya, bukan maksudnya. Jenis-jenis transportasi. Enggak, bukan gitu. Maksudnya kayak angkot, bajai, beca itu dulu adalah transportasi aku kalau kayak kemana-mana gitu. Jadi dulu emang kayak bukan aduh gue takut blunder ngomong kayak gini. Enggak blunder. Bukan apa ya, karena dulu emang gak megang duit aja, jadi kayak udah pernah ngerasain naik angkot, bajai, terus bukan ojol, ojek pengkolan gitu Iya. yang nangkring gitu. Itu kamu umur Naik berapa? odong-odong. Ya waktu mama aku hijrah, waktu kita keluarga hijrah. Oh. Sekitar 3 SD lah. 2 enggak. Pas kamu 2 starter SD, itu. 3 SD. Iya itu. Pas itu tuh jadi langsung kayak liarnya tuh keluar gitu. Langsung kayak preman nih gue. Oh. Tapi karena aku tuh nggak pernah podcast sama orang yang 10 tahun di bawah aku. Jadi aku pertama. Iya. Iya, bagus. Gue mulai karir 6 tahun lalu. Dia mulai karir kelas 6 SD. Umur Enggak, 12. Senior. Izin senior. Siap junior. Gue suka nih dimainin nih. Gila lu. Aku baru 6 tahun berkarir jadi TikToker. Oh jadi TikToker dari tahun Aku berapa? tuh dulu udah emang ngikutin ini Mencelos. Oh iya. Iya, dari suka-suka bikin video. Gak jelas. Gak jelas gitu. Iya, lanjutin aja omongannya. Iya, emang bener. Iya. Emang suka. Dari Iya, Bion 1 juga udah ngikutin, cuman baru pertama kali nonton Bion tuh Bion 5, bahkan aku ada foto sama Bang Amarul. Sampai waktu itu kan Bang Amarul menang, terus aku keluar, terus tiba-tiba ketemu Bang Amarul lagi duduk, terus aku, "Bang, foto-foto dong." Terus dia ngalogin medalinya ke aku, terus aku begini, "Bang, doain ya supaya aku bisa main di Bion." Oh gitu. Terus Bion 7-nya aku main. Wih. Apa? Bion apa ya? Manifesting. Ini aku bener. ada fotonya. Mana ya? Kamu seberapanya Amarul? Seberapa? Ini aku masih Tinggi kamu berapa? Masih banget. Aku 159. Ini aku segininya banget. Kamu masih bisa tumbuh tahu? Oh iya, buset. Masih mangkok nih. Ini. Dia kayak ini temennya Shinchan, rambutnya. Oh iya. Kamu ada Chinese-nya gak sih? Enggak. Aku Manado aja ya? Manado Sunda aja. Oh kamu Manado Sunda. Pantes putih banget ya. Aku Manado juga tahu. Oh iya. Iya. Nggak Manado kelihatan ya, emang. Cina banget ya. Cina banget emang. Kalau buat Manado, gue gak Manado banget. Buat orang Cina gue Manado. Kamu berarti pertama kali nonton Bion 5? Bion yang Jaden versus Andi Cobra itu Bion 5 ya? Bion 5. Oh iya itu. Oh, Bion 1 gak nonton? Enggak. Online juga gak nonton? Tapi nonton di TikTok gitu. Karena kan pada Oh. saat itu aku masih kayak belum ada interest ke dunia boxing. 3 tahun lalu tuh ya, iya sih wajar ya. 13 itu kamu kelas.
6 SD kelas 7. Kelas 1 Homeschooling SMP. dari kapan ya? Homeschooling aku SMP full homeschooling. Oh dari SMP udah full homeschooling. Aku SMP 1 sampai kelas 3 SMP aku homeschooling. Terus ini kan aku homeschooling lagi nih. Aku kelas 2 SMA, tapi kelas 1 SMA semester awalnya aku sekolah negeri biasa. Aku nyobain. Enak gak? Enak gak enak sih. Karena Enaknya? kan sekarang udah beda gitu loh, udah KDM kan sekarang yang kontrol gitu. Jadi kayak KDM? Kang Deddy Mulyadi? iya. Ya jadi kayak udah nggak boleh ada field trip gitu ke sekolah. Terus nggak boleh ada acara. Takut ada pungli. Iya, terus nggak boleh ada acara yang manggil artis ke sekolah. Jadi kayak Padahal kalau kamu mau belajar aja- sponsorin semua kan? Jujur. Sempet aku emang ada mau kayak gitu kayak gini. Karena emang itu yang aku cari di sekolah negeri itu yang masih kayak sekolah biasa gitu yang kayak ada festivalnya, terus ada kayak acara High School Musical kamu nonton pensi-pensinya. gak? High School Musical? Iya ya, aku nonton. Nonton? Nonton Tapi umur berapa? udah lama banget, udah Iya lupa. orang itu film sebelum kamu lahir. High School Tapi itu Musical. kayak waktu kayak sekilas doang gitu, tapi aku tahu. Siapa ininya pemeran utamanya? Iya aku nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, kalau di zamanku cowok ganteng paling ganteng di dunia itu Justin Bieber. Kalau di umur kamu tuh siapa sih? Kalau pada saat itu waktu aku masih kecil Aliando. Kalau sekarang siapa ya? Sekarang tuh udah nggak ada kayak yang kayak cowok paling aku sekarang ngestannya sama Tom Holland. Tom Holland. Menurut kamu Tom Holland ganteng? Ganteng banget. Apa yang bikin dia ganteng? Ininya? Karena dia itu kayak apa ya? Kayak dia tuh tipikal cowok yang soft, cute gitu loh, yang kayak ya tipikal Justin Bieber gitu. Tapi Justin Bieber soft and cute. Justin Bieber mah nakal banget. enggak, maksudnya kayak tipe mukanya gitu, enggak yang kayak bad boy gitu. Aku tuh kurang suka kalau muka-muka Bad boy itu siapa? Bad boy itu kayak kayak Steve Rogers, apa sih siapa namanya? Steve Rogers. Kapten Amerika. Iya, kayak Captain America mukanya kayak bad gitu kan. Kayak Tom Holland juga karena aku suka nonton Spider-Man. Oh, Spider-Man paling bagus. Top 3 Spider-Man paling bagus. No Way Home sama ini kalau seriesnya Tom Holland ya, serinya Tom Holland No Way Home. Nomor 3, 2 apa 1? Apa? No Way Home yang terakhir, film terakhir ya. Cuman yang bakal tayang Iya, di ranking. diurut gitu. Nomor 3? 1. Nomor 3 1 dulu. Nomor 3. Nomor 3 yang paling aku kurang suka itu yang dia sama aku lupa lagi namanya siapa? Kalau tahu yang Sebenarnya dipikir-pikir ya, mungkin itu kan 7 tahun lalu kali ya film pertamanya Tom Holland ya. Dia belum muncul kesadaran kayaknya. Umur 9 udah, aku udah kali. nonton tapi udah nonton. Iya, tapi belum sadar itu tuh. Iya kan? Belum sadar. Terus kayak baru sadar tuh Berarti yang umur 16 pun umur 9 tuh belum sadar ya? film after Ntar kamu umur Endgame 26. itu apa ya? Kamu tahu apa yang kita maksud tentang kita udah sadar apa belum? Iya ya, aku tahu. Aku udah tahu. Sekarang aku udah ngerti. Karena aku Iya sekarang kan? udah kayak sadar. Tapi sebelumnya aku kayak hidup gue Hidup ngapain nih. aja? Iya. Hidup gue ngapain aja? Itu umur berapa? Itu aku baru sadar itu sekitar 2 tahun lalu. Make sense. Umur 14 berarti. Iya. 14 mau ke 15. Itu waktu aku tuh Puber orangnya tuh berarti, tipikal- puber. Iya, aku tuh tipe kali yang distrikin sama abang aku banget. Aku nggak pernah main keluar. Aku Itu starter itu main keluar itu doang. Tapi kayak kalau misalnya nongkrong sama teman-teman aku tuh di Fris jarang banget. Bahkan sampai sekarang. Dan aku juga nggak boleh keluar sendiri. Pada saat itu nggak boleh keluar sendiri. Terus kayak harus ada kayak atau supir aku yang nemenin. Kayak bagusnya ngintirin gitu. aku. Iya, tapi kan jadinya aku kayak teman aku tuh jadi dikit. Karena kan teman-teman aku kan pada nggak suka kalau ngintirin emang gitu kan. umurnya 1 kamu homeschooling, 2 emang umurnya kamu belum punya banyak teman sebenarnya. Iya sih. Cuman kan jadi kayak kalau teman-teman TikTokers gitu kan biasanya ngajakin kayak main yuk, saya ke PIM, tau gak sih kayak cewek-cewek PIM atau cogan-cogan PIM gitu kan. Kalau dulu kita kokas bro. Udah pernah ke kokas? Udah dong. Dulu itu tempat nongkrong mama aku di situ. Nah, emang gue seumuran malu berarti. Ya? Tapi kokas sama PIM tuh kembar mallnya. Iya mirip-mirip lah, tapi aku lebih suka di Kokas sih, cuman dia emang lebih old aja. Cuman kan segala yang aku butuhin tuh sebenarnya di Kokas. Yang kayak dari Jadi baju kamu yang belain aku suka. tim kokas sama tim PIM? Kokas.
Keren banget. Karena Kokas, kalau di kokas. PIM tuh apa ya, dia tuh terlalu rame pertama, terlalu rame, crowded banget, jadi yang kayak Terlalu definisi banyak yang kayak handphone nempel kan? iya, handphone nempel terus tiba-tiba Hey, mau cuci tangan di wastafelnya udah begini-begini gitu. Iya, terlalu banyak handphone nempel benar. Jadi kalau di Kokas tuh sebenarnya lebih kayak apa ya, tapi aku jarang lihat lagi kalau misalnya kayak remaja-remaja kayak cowok-cowok PIM kan, biasanya cewek-cewek PIM gitu kan, remaja-remaja pada nongkrong di PIM, tapi kalau di Kokas jarang, lebih banyak kan kayak mbak-mbak, mas-mas, om-om, tante-tante gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, babenya gitu. Kenapa kokas begitu ya? Enggak, orang-orang kokas itu fokus pada tujuan. Oh gitu. Kalau orang PIM itu ya itu bedanya selatan sama timur. Kamu kalau orang Depok ke Detos gak? Enggak. Nggak pernah ke Detos? Enggak. Buset, Pernah dulu itu waktu kecil. Nationality Mall. Sekarang Detos udah mau ini deh kayak enggak, masih kayak udah kayak jadi mall mati itu. Jarang ada yang ke sana. Ya. Berarti kayak tempat-tempat orang thrifting doang gitu. Ada thrifting di Detos. Iya, sekarang udah jadi tempat thrifting. Weh, lu cewek alis dikebet ya? Iya. Buader banget lu. Lah gimana? Lah kemarin emang gak lihat waktu preskon? Enggak. Kamu dimarahin gak dikebet gitu? Enggak. Aku emang dari dulu pengen, terus kayak lihat dong, kayak aku bilang, lihat dong udah sangar belum nih gue nih, gitu di grup keluarga, udah sangar belum aku nih, gitu. Terus kata pada dia, jawab? jawab sangar gas, jangan cuma dicoret doang alisnya tapi skillnya nggak ada gitu. Davina itu. Lupa lagi siapa, kayaknya iya deh kayak. Berarti kayak Kamu kalau misalkan di Silent Force, ketua gengnya siapa? ketua gengnya di situ ya Kasandri yang kayak definisi kayak atau Kasandri biasanya yang mantau aku latihan doang, atau kayak mantau camp, tapi kalau misalnya yang ketua di situ ya siapa ya, biasanya coach aku gitu, atau situ kan banyak ya apa, ada veteran Bion juga di sana, Ya. Juang, yang Nelson, ada Janar, ada Hakim, terus siapa lagi, Erson. Sekarang lagi latihan di sana. Iya, Erson, dia kan ini Ketua coach di sana. gengnya, oh. Coachnya di sana. Jadi pada takut sama Erson kalau misalnya dilatih. Pada tuh. takut. Kamu takut juga sama Erson? Iya, dia soalnya kalau misalnya ngajar ini senyumnya tuh susah. Tapi aku jarang sih dilatih sama dia. Kamu dilatih sama siapa biasanya? Sama ada namanya coach aku satu lagi yang head coachnya di sana. Siapa? Coach Arman. Oh. Tapi lebih nyantai lah kalau sama coach Arman. Kalau sama coach Erson tuh jadi kayak ini gitu. Dia lebih kayak pek gitu. Oke, jadi nggak ada ketua gengnya, bukan kamu? Bukan, karena aku di sana juga kalau latihan cuma langsung balik gitu. Fokus pada tujuan. Iya. Kamu prediksi lawan DB gimana? Prediksi lawan DB setelah melihat shadow boxingnya dia di akunnya Kahawa, nggak banget lagi. Berarti prediksinya aku akan menang dan KO-in dia di ronde 2. Ya kalau bisa di ronde 1 sih. Cuman aku mau kasih main dulu lah ya untuk ngasih tontonan gitu untuk Beyond Mania gitu. Woi, 1 detik lagi tuh tadi barusan presale 2. Luar biasa sekali Beyond Mania. Kamu bangga nggak? Kamu yang nonton ntar 4.900 nih kali ini nih akhirnya di Jakarta nih. Aku bangga banget. Kemarin tuh aku sebenarnya di Beyond tuh aku nervous parah. Oh iya. Kayak udah yang kayak karena kayak Terus di Malai crowdnya lagi Malaysia, terus tapi ya udah emang makanya ronde 1 tuh aku ciut banget kan. Tapi ya ronde 2 yang mulai adaptasi, ronde 3 4 baru bisa pede gitu. Makanya kali ini udah main di rumah sendiri, terus crowdnya Indonesia. Jadi kayak ngerasa feels like home gitu kan buat aku. Jadi kayak aku kan itu lebih ganas gitu. Kamu tuh tapi bener-bener cita-citanya banget tuh apa sih? Aku tuh awalnya tuh pengen jadi atlet, Kak. Atlet? Atlet apa pengennya? Atlet boxing. Dari umur 14 Enggak, pas ada dari, kesadaran? pas ada kesadaran tuh iya 14. Terus aku kayak 15 mau 15 sebelum aku main boxing gitu kan. Aku bilang ke Sandri gitu kan. Ke Kak Sandri, aku pengen jadi atlet. Kata Kak Sandri, jangan, kalau jadi atlet tuh sebenarnya uangnya susah, mending jadi influencer boxing aja gitu. Damn, jadi atlet gak sih? Guys, gak apa-apa. Hidupnya akan berubah. Maksudnya platformnya itu sekarang udah berubah. beda lah kalau misalnya atlet Oh gitu. sama influencer boxing. Karena aku kan kayak
sayang aja gitu kalau misalnya jadi atlet kan dia harus definisi yang kayak kakak kan ngomong kan kalau jadi atlet tuh training campnya tuh as always gitu kayak tiap hari nggak ada yang libur gimana gitu tapi kalau jadi influencer boxing kan kita training camp kalau misalnya mau tanding aja. Kenapa tuh? Hard truth, gue harus telan. Karena apa yang kamu keluarin barusan dari mulut kamu kedengaran berbeda di aku gitu. Gimana tuh maksudnya? Apa? Nanti kamu ngerti pas udah dulu. Bocil kepo. Bocil kepo. Tapi tahun ini aku punya KTP jadi aku udah boleh dong. Bocil kepo. Kepo. Lebih capek syuting apa training camp? Jujur, capeknya training camp. Jauh lah makanya Fisik, kan fisik, secara fisik. Tapi kalau secara badan yang kayak Nauras gitu ya syuting gitu. Emosional lah ya. Emosionalnya kayak lebih ke pressure. Tapi sebenarnya training camp juga sebenarnya bikin mental aku agak ke pressure juga sih. Karena kan di push banget. tapi terus itu bagus itu ngebentuk. Iya itu. Kalau aku punya cita-cita nanti anakku kan masih umur 5 bulan. Siapapun anakku, berapapun anakku semuanya harus ngerasain kehidupan menjadi atlet. Supaya kebentuk. Karena banyak orang lahir baru, hidup baru karena ngerasain TC. Kamu beruntung loh. Umur 15 udah ngerasain TC. Pasti nanti kamu mentalnya beda dibanding kakak-kakak kamu. Maksudnya ada mental shift yang different gitu. Aku ngerasa boxing ini ngerubah mental aku banget sih kak. Gitu ya? Kayak awal tuh mungkin aku berani-berani aja gitu kan. Tapi ya kalau misalnya bukan karena boxing ya aku gak tahu gimana rasanya tampil di ribuan mata live mana ya? gitu. Live lah. Terus secara yang kemarin main di Malaysia itu kan rame banget. Terus jadinya kayak akhirnya aku tahu gimana rasanya. Terus jadi kayak lebih percaya diri gitu. Awal-awal waktu preskon waktu aku sama Emma Will yang pertama kali itu kan aku gak banyak ngomong ya kak. Biasa aja. Tapi kali ini kayak aku udah ngerasa karena kalau misalnya influencer boxing itu kan kita dibayar tuh sebenarnya untuk ngeramein event kan. Jadi aku tuh ngerasa ke pressure. Kalau misalnya aku kayak cuman diem-diem doang, itu yang kayak pengen sosok jual. Ya aku bisa aja kalau misalnya jual-jual branding yang kayak cewek-cewek imut. Nanti iya gini ya. Aku respect kamu kok. Oh, kira tadi gue bilang. Ya enggak, gitu maksud aku kayak. Jadi kalau influencer boxer harus bacot. Iya, dan menurut aku tuh kayak aku ke pressure kalau misalnya match aku nih gak rame. Jadi kayak aku nggak mau tahu caranya gimana aku harus bisa ngegoreng fight ini. Gitu. Keren, tepuk tangan. Ini berarti ya. Ini gue tapi podcast ini ternyata podcast yang gue butuhkan. Gue butuh mendengar dari karena lanjut. Oh, aku tuh sebenarnya nggak bisa ngobrol sama wanita tau. Aku nggak pernah punya temen wanita yang bener-bener deket gitu. Tapi ternyata kamu memang asik. You anak nongs banget ternyata. You bisa nongkrong di BKT sama Ai. Oh, BKT. Iya, yang kora-kora itu bukan yang pasar malam itu. Bukan. Iya. Oke, pasar malamnya bener. Koreanya apa ya? Kora-kora. Iya. Aku pengen banget ke situ tapi nggak ada temennya. Belum ketemu anak BKT. Sebenarnya datang aja sih. Aman kok, orang-orang situ aman kok. Aku tuh pengen cobain kora-kora yang gitu. Tapi kamu tau gak itu di Bali gitu? Iya yang kayak di India gitu kan. Pasar malam. Tapi kamu belum pernah ke pasar Tapi malam? aku pernah ke pasar malam, tapi waktu aku kecil jadi kayak aku tuh nyobainnya yang kayak tau aja kayak mobil-mobilan yang gini doang, maju gitu, odong-odong doang gitu. Itu Nggak mah di pernah Alfidi. Enggak, tapi ada di pasar malam terus kayak warna rumah hantu biasanya. Tapi kalau misalnya kora-kora waktu itu enggak. Karena belum berani aja. Oh, tapi seru sih BKT. Aku dari sana, aku tuh dari Duren Sawit. Rumahku sama BKT tuh bener-bener sebelahan banget. Berarti tiap hari main kora-kora? Enggak. Oh enggak. Enggak. Tapi aku dibesarkan di kultur yang seperti itu. Berarti keras. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak keras. Banyak kora-kora aja. Enggak keras. Tapi jujur emang penasaran banget sih. Penasaran karena banget. Kayak di TikTok tuh ada yang kayak minimal sekali seumur hidup nyobain main di BKT gitu. Nyobain kora-kora di pasar malamnya. Ntar buat Winona kalau mau main ke BKT kita siapin red carpet. Iya, saus padang tutut.
Yang lewat. Suka banget lagi sama tutut. Kamu suka banget tutut? Suka banget tutut. Di Depok banyak tutut. Karena aku kan di Tasik tuh, aku kan kampungnya di Sunda Tasik kan, itu tuh biasanya nangkap tutut sendiri. Yang Sunda siapa? Yang Manado siapa? Mamaku Sunda, papaku Manado. Oh Sundanya Tasik lagi ya? Mantap. Lekoh. Terus tutut masaknya apa? Biasanya bumbu kuah kuning. Oh kuah kuning. Kuah Kayak orang kuning. Malaysia berarti tutut kuah kuning mah. Oh iya? Berarti, ya itu emang enak Kalau sih. di BKT saus Padang. Emang ada tutut saus Padang? Kamu tahu saus Padang gak? Tahu dong, aku Gimana pecinta saus seafood. Padang? Pecinta Oh seafood. iya, mirip-mirip begitu kurang lebih Iya, pakai iya, iya. bawang bombay, pakai saus botol. Itu dia. Iya, tutut mestinya saus Padang atau dioseng kayak kangkung gitu, catrasi. Emang berasa ya ininya? Sebenarnya Belum apa aja pernah bisa coba. dimasak pakai bumbu-bumbu itu sih sebenarnya. Iya makanya Ayam saus itu. Padang bisa, ayam gulai gitu juga bisa, kuah kuning. Iya, itu emang enak sih, aku emang suka itu sama seafood. Bahkan kayak, Makanan kesukaan kamu seafood iya makanan kesukaan aku emang seafood. apa? Biasanya. Paling suka? Aku paling suka ya kayak kepiting yang apa kayak kepiting kerang hijau terus kayak itu Oh. yang kayak yang emang seafood yang paket komplit gitulah. Biasanya aku tuh makan Seafood kayak paket komplit. Iya. Seafood Iya. paket komplit itu apa? yang kayak di dalamnya tuh udah ada kerang hijau, kerang bambu, kerang ini itu tuh biasanya aku yang Bukan porsi pesen berempat. sendiri. Iya, yang biasanya porsi berempat itu aku makan sendiri. Oh. Bukan porsi berempat makan sendiri, itu kan dipesan sendiri. Pesen Oh, sendiri. jadi kamu paket gitu. Iya, itu Makan paket seafoodnya gitu. biasanya di mana? Biasanya GoFood. GoFood. Seafood makannya GoFood. Iya, soalnya kalau ke tempatnya kan nggak ada temen buat nemenin ke sana. Kamu gitu. belum pernah ada temen? Sebenarnya Pacar? belum ada, tapi yang lagi deket, tapi ya deket-deket mah ada, ya lagi deket. Seumur kamu hidup udah berapa kali pacaran? Seumur aku hidup, yang aku hitung, yang aku akuin, cuman satu. Yang aku akuin. mata terakhir. Ya, karena itu pacaran beneran, yang sebelumnya kayak cuman cecetan doang loh, yang kayak ngerti gak sih pacaran di game gitu. Pacaran di game. Itu Lu main kan game apa sih online? Waktu kecil. Pas kecil main game apa? Kayak Valorant, Mobile Legend. Point blank? PB udah nggak nyaman itu. Udah gak nyaman? Udah nggak zaman. Oh udah gak zaman. Valorant. Pacaran di Valorant. Kayak jadi e-girl gitu. Oh kamu sempat ada masanya e-girl? Ada masa-masanya ada. Dulu aku tuh live streaming. Sebenarnya sebelum aku ke boxing ini aku live streaming game. Live streamer. Aku dulu main Mobile Legends. Mau live stream lagi gak? Jujur ada keinginan tapi Soalnya kamu ada bakat loh. Ada karisma streamernya. Ada ngebanyolnya. makanya dulu tuh ya aku jadi live streamer. Cuman sekarang kan karena lagi training camp jadi kayak kalau misalnya pulang tuh juga nggak kepikiran buat stream gitu. Paling tidur gitu istirahat. Keren. Tapi dari namanya Alessandrino, Alessandro, Davina, Winona dan Serafina yang paling pantas punya cita-cita jadi atlet emang Winona. Depannya Win. Bener. Artinya apa Winona? Winona itu kalau dari kata papa Wanita aku, penenang. enggak, wanita Pemenang. yang mandiri, karismatik dan mempunyai karakter. Oke. Sesuai namanya kamu. Ya wanita yang tangguh, percaya diri gitu. Kalau Serafina artinya malaikat kan? Aku nggak tahu lagi. Davina? Nggak nyari tahu juga. Alessandrio. Apalagi masanya telenovela aja kali waktu itu ya. Tapi berarti kamu sama Alessandrio beda berapa tahun? Kalau sama Kak Sandra itu beda 7 tahun. Kita yang emang lumayan agak jauh sih. Nggak jauh-jauh banget sih ya 7 tahun ya. Jauh 7 tahun. Tapi aku sama adik aku beda 12. Satu putaran sio. Itu gitu jauh berarti. Tapi dia seumuran kamu. Kamu 2010 apa 11? 9. Oh lebih tua kamu deh berarti. Dia 2010 beda setahun. Adik aku tinggi banget. 183. Cewek cowok? Cowok. Namanya Joel Matthew Kendrew. Tapi gak pernah kelihatan, aku gak pernah tahu. Ada dulu, sekarang mah kan udah pisah rumah. Karena aku berkeluarga. Iya sih. Kamu cita-cita mau punya anak? Berapa banyak? Udah kepikiran belum? Udah kepikiran. Nah kan. Karena dia ada aja. Udah kepikiran. Udah kepikiran di mana, terus mau punya rumah di mana. Wih, ceritain dong. Kalau rumah sebenarnya aku pengen di Bandung.
Kalau misalnya Nah, aku udah gitu di Bandung? berkeluarga, kalau udah berkeluarga, karena dia lebih tenang aja, kalem. Gitu. Bandung lebih tenang. Jakarta keras bos, jadi Bandung enak. Nanti umur 26 kamu tahu. Ngomong kayak gue 46 ya. 26. Tapi Bandung 36. enak, Bandung enak. Iya, Bandung. Lembang ke atas enak. Iya. Tapi sebenarnya Bandung kota sami mawon, Bro. Iya sama aja sebenarnya. Sama aja emang. Cuman lebih ke pengen apa ya, pengen ngerasain asrinya gitu gimana. Terus kalau punya anak sebenarnya kan mama itu kan kembar 3 tuh ini ya berturut-turut, padahal nggak ada program kembar atau apapun gitu kan. Kamu berarti ada keturunannya lagi juga iya, tuh. jadi kalau misalnya aku punya anak, itu kemungkinan untuk aku dapat kembar tuh ada. Ada atau lebih banyak katanya? Lebih besar. Lebih besar lagi? Karena kan aku dari kembar, terus apa Kakak kakakku kamu kembar gitu. semua. Jadi emang ada gitu. Jadi memang pasti Papa kamu ada kembar juga kali? omnya papaku. Katanya, tapi iya, katanya pantes itu dua-duanya kembar ya? tapi katanya juga itu sih nggak ngaruh kan, kalau misalnya dari kembar tuh gennya tuh dari mama kan pasti. Karena kan yang punya satu telur mama. Oh. Tapi aku jujur, aku berdoa pas lagi punya anak, aku takut sih punya kembar. Itu gede banget, Bro. Satu nangis, satu nangis. Gila, gue kalau jadi seorang ibu tapi keren sih mama kamu. Oh iya. Dulu mama aku emang wah ngurusin 5 anak kan, karena waktu itu kita pindah rumah kan. Karena apa? Rame. Enggak, karena pindah rumah terus jadi mama aku tuh ngurusin 5 anak tuh sendiri. Oh. Iya. Jadinya mama aku keren banget emang. Keren. Tepuk tangan buat mama kamu. Apalagi dulu anaknya tuh kayak aku kan bandel banget. Dulu tuh aku sering bikin mama aku sakit kepala. Sakit kepala. Iya, Minum karena, apa mama kamu kalau sakit kepala? kayak biasanya aku pulang sekolah tuh nggak langsung ke rumah, tapi kayak didropin rumah, terus habis itu pulang-pulang udah berlumpuran. Terus aku tuh dulu ngerjain mama aku banget, karena dulu tuh aku punya empati yang besar kan. Jadi waktu aku lagi main tuh ada yang lagi bakar sampah, terus aku denger ada suara cit gitu kan. Terus aku lihat, wah kayak hamster nih, aku bawa pulang aja. Ternyata itu curut. Jadi akhirnya Ternyata curut. mama aku marah kayak kamu jangan bawa gitu. Iya karena penyakit semua itu isinya. Iya, karena aku taruh di kayak Tupperware gitu, terus aku taruh karena aku bingung kan. Tupperware tempat makan kamu. Enggak, ini box. Wall. Apa sih? Bowl. Ice cream Iya, yang itu. wall. Jadi taruh di situ. Sekarang kamu punya peliharaan? Punya, Apa? aku punya 11 kucing. 11 kucing? 11 kucing. Dan aku juga sempat punya monyet. Punya monyet juga? Monyet, terus hamster. Hamster aku tuh dulu waktu aku lagi aktif itu kan, kalau hamster kan dia jangka waktu itu sebentar ya, cuma 6 bulan ya jangka hidupnya. Terus dulu tuh aku hamster aku ada 12. Kelinci juga ada 2. Terus ada dulu domba aku 2, sekarang sisa 1. Domba. Domba Garut. Domba Garut. Iya. Yang satu namanya Andi, satu Kobra. Namanya Ica sama Caca. Cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Oh, Itu lucu banget sih. Sampai sekarang nih masih ada. Yang Puji si Caca itu Tuhan. masih udah besar sekarang, dia jadi penunggu camp. Jadi kalau misalnya ada yang camp ini dia pasti mbak gitu. Kalau dulu kenapa dia aku taruh di camp? Karena dulu tuh dia manja banget. Dia tuh selalu pengennya nggak mau makan rumput yang sembarangan gitu, maunya rumput yang fresh, terus minumnya harus SG. Susunya ya nggak mau air putih dia sih lepehin, harus disusuin lepeh pakai air SG. putih. Iya. Domba lu main air putih lagi. Elit ya. Terus? Iya, dulu tuh dia manja banget, bahkan tapi dia tuh pinter banget. Kayak misalnya nih, siang nih dikeluarin nih jam 2 nih kan. Terus tapi kalau misalnya pas maghrib dia langsung lari ke kandangnya sendiri masuk. Pinter banget. 11 kucing kamu apa namanya, siapa? Hafal. Namanya ada Cemong, Rayon, Zuma, Coco, Lulu, Geprek. Baru ini namanya Geprek karena waktu kecil dia nggak sengaja kegeprek. Terus ada Emoy, ada Luna, ada Adul, dan ada siapa namanya? 2 loh, masih kurang 2 loh. Oh iya, 2 ya. 2-nya lagi namanya Kenzo sama satu lagi namanya Thanos. Woi. Ya, tapi
Ada kejadian salah 11 dari itu ngelepeh makanan? Ada. Makannya harus bioket berarti. Dia hairball. Oh hairball. Karena bulunya pada panjang-panjang semua. Iya, mungkin karena si Emoy punya kucing aku tuh ragdoll kan. Tuh ada Vina, dia beli dari Thailand, dia udah menang penghargaan best of the best. Of? Ragdoll, maksudnya iya kucing Kontes iya, best of the best cat. of the best cat. Juara dunia itu. Asia. Namanya harusnya Beyond Combat. namanya Freeman. Cuman karena ditambahin Karamoy belakangnya jadi namanya Emoy. Manggilnya Emoy, tapi namanya Freeman. Freeman. Ini dia ada Instagramnya. Freeman. Dia tuh lucu banget. Dia harus dikasih makan bioket. Iya dia, ntar aku kasih ini deh bioket. Aku kasih bioket, mana bioket? Bioket Bener buat ya? Winona. Bener ya? Ini bioket bukan sembarang bioket. Ini adalah makanan paling bernutrisi buat semua kucing yang ada di dunia ini. Ini makanan level tier paling atas. Aku pernah cobain sih. Kucing aku kebetulan ada yang makannya bioket juga. Dia kan beberapa beda-beda kan. Ada yang sukanya bioket, ada yang sukanya apa gitu. Cuman, gitu? Iya. Cuman Karena yang lain belum nyobain bioket. Nih buat kamu. Nanti bukannya. Terima kasih. Itu bener-bener tunanya dari tuna, mackerel dari mackerel, chickennya dari chicken. Jadi dia nggak ada yang olahan-olahan Nggak yang ada. asal gitu nggak ada. Nggak ada. Jadi mungkin cocok buat kucing aku yang ada kan kucing aku yang pencernaannya tuh sensitif. Jadi dia tuh nggak bisa makan wet food yang sembarangan yang kayak olahan gitu. Jadi Ini chunk and gravy, udah paling top pokoknya. Ini best of the best. Road to number 1 in the world. Jadi bioket ini namanya memang terinspirasi dari Beyond Comcat. Bener. Boleh. Gitu. Tapi Kak Cel juga ada ini kucing di rumah. Ada, aku ada 2 kucing botak. Dulu kucing aku Sphinx. banyak. Sphinx. Iya 2 kucing Sphinx. Yang satu namanya Mojo, panjangannya Mojokerto. Itu kan ini apa kalau misalnya kucing Sphinx itu dia lebih susah kan harus kayak dimandiin tiap hari. Enggak tiap hari, 3 hari sekali Oh, aja. 3 hari sekali. Iya. Kan dia berdaki kan? Dia berdaki Kak. Kalau misalkan dia suka uget-uget di lantai aja sih sebenarnya. Kalau dia tinggalnya di dalam kamar itu tuh seminggu sekali cukup. Aku juga pernah punya hamster yang gak ada bulunya. Serem banget ya. Iya, dia iya kayak gitu bentukannya tapi jadi kayak geli gitu. Terus ngeliatnya. bergelambir gitu dong kalau Iya. hamster. Jadi kayak tikus got yang gak ada ininya. nggak ada Retikat kamu main Pokemon nggak? Pokemon enggak. Tapi kartu. Sempat FOMO. Enggak, kalau kamu main yang di HP. Aplikasi. ya ada si Pokemon Go, main di Game Boy. Kamu tahu Dulu Game Boy? aku pernah main Pokemon Go waktu lagi hype-hypenya tahun berapa ya? Udah waktu aku masih kecil banget itu yang kayak kita harus nyari Pokemon jalan-jalan gitu kan. Iya benar Pokemon Go. Tapi ada device namanya Game Boy. Itu kayak sejenis mesin tik gitulah. Tahu mesin tik? Apa itu? Oh yang Kayak seangkatan sama mesin tik. Seangkatan sama apa namanya? Alat pemancar radio gitu-gitu. Oh vintage. Iya, Vintage. Ada namanya Game Boy itu. Jadi itu ada nama gamenya tuh Pokemon. Jadi sebelum Pokemon ada Pokemon Go tuh ada Pokemon yang di Nintendo DS dulu. Gitu. Main di Nintendo. Mm-mm. Oh ya dulu aku sempat main Nintendo. Nintendo apa? Nintendo yang itu, tapi dia bukan yang Nintendo Switch kayak sekarang kan, tapi dia DS. Nintendo. Aduh aku nggak tahu lagi kan namanya. Yang dia tuh klik-kliknya di situ gitu. Bukan PSP. Oh di sini. Iya jadi gini gitu. Klik-klik. DS namanya. Oh iya betul. DS. Itu seru banget sih. Itu seru banget. Seru Kamu banget main apa? Dulu aku nggak tahu itu, aku main dulu punya tetangga aku. Oh belum sadar lah emang. Mario. Oh Mario. Iya. Itu Mario siapa ya? Mario Su. Bukan. Iya Mario Lawalata ya, pemain basket. Bukan juga ya. Super Mario Mas. Kamu domba kenapa tiba-tiba pelihara domba? Karena waktu itu aku pengen pelihara anjing. Jauh. Tapi anjing haram dong. Iya, nah makanya anjing buat keluarga aku haram kan. Jadi kayak aku tuh pengen cari yang mirip-mirip kayak anjing lah. Ya udahlah, aku pelihara domba aja karena mirip sama anjing. Oh! Dari suara
pengen Moncongnya, pelihara. moncongnya Kalau kucing sama anjing tuh dia bisa gigit kan. Tapi kalau domba nggak bisa gigit. Domba kok gak bisa gigit sih? Dan domba juga emang dipikir domba nggak bisa dibawa ke anjing. Aku tuh sering bawa ke Spark. Spark. Aku sering bawa jalan-jalan ke situ, dia pakai Pampers, aku makin mau gitu. Domba ke mall, Pak. Domba ke mall. Biasanya kan kalau misalnya ngeliat di mall kan ngeliatnya anjing. Kamu cocok tinggal di gitu. Beverly Hills. Nah itu dia. Kamu tinggal di Beverly Hills. Kamu tau Beverly Hills kan? Tahu. Di mana? Aku tahu tempatnya tapi aku nggak tahu ininya. Dia tuh kayak perumahan klaster gitu kan. Di mana? Aku nggak tahu. Kamu cocok tinggal di sana karena banyak orang punya peliharaan aneh-aneh. Itu di Beverly Hills. Kamu nanti search Beverly Hills abis ini ya. Beverly Hills itu kayak nama game di Roblox gitu. Bener. Enggak, kayak iya, Kamu kayak kalau baca game-game berita di mana? di TikTok. Radar Cianjur. Radar Depok. Jakarta Pening. Kalau baca berita di TikTok. Terus kamu kalau tahu berita-berita di Indonesia? Pasti dari Instagram atau dari TikTok yang kayak pasti dari kayak berita-berita vokatif atau Volkatif, ya atau kayak USS. kayak berita-berita yang muncul-muncul di feeds gitu. Jakarta Ya pokoknya kan Keras. dari ya gitu. Biasanya dari TikTok gitu atau ya biasanya ada berita-berita. Aku juga lumayan ikut sama beberapa berita-berita kocak di Depok. Ya di Depok tuh ajaib banget kan di sana tuh. Covid pertama kali turun Covid di pertama Depok. kali, keranda terbang, babi ngepet di perumahan aku. Kamu percaya babi ngepet? Tapi aku sebenarnya mau percaya tapi teman mamaku yang ngalamin. Tahu nggak kita dari tadi ngomongin rahasia bumi sampai ada Intel di depan. Tok baso. Kamu tahu Intel nggak? Intel tahu? Apa? Yang kayak polisi yang nyamar di ini kan. Itu di depan. Ngapain tok. Jadi tukang bakso hari ini. Nyamar. Nyamar dia. Kok dikasih tahu? Dia tahu. Kita dibongkar anak kecil. Ganti. Iya. Terus kamu ya. Pokoknya semua di HP, tuh Iya. udah semua bacanya di HP. Iya, karena sekarang TV kan kita udah nggak zaman ya. Sekarang nonton TV yang siaran TV itu udah langsung nggak gitu. zaman. Karena kan sekarang kalau misalnya kita buka TV ngapain sih nonton Netflix, YouTube, ya kan. Jadi kayak kalau misalnya berita-berita kayak gitu Nonton Beyond masuk. Combat di video live on pay-per-view berapa harganya? Harganya 69.000 di Indonesia, 18 ringgit di Malaysia dan $8 di seluruh dunia. Binono Karamo luar biasa. Terus apalagi kebiasaan kamu hari-hari tuh ngapain? Oke, bangun pagi Oke, jam. bangun pagi sekitar jam 7, latihan jam setengah 9, selesainya jam 11. Terus lanjut lagi aku latihan tuh jam 7 malam. Cuman yang selesai itu ya aku mau tidur, aku mau jalan, aku mau ini gitu. Bebas sih. Makanan kesukaan kamu apa? Aku nasi Padang. Apa lauknya? Rendang, tunjang. Tunjang. Ini gak kayak anak 16 tahun lainnya. Ini boleh. Tunjang. Apa yang kamu suka tentang tunjang? Tunjang tuh menurut aku nggak tahu ya, teman-teman aku banyak kan nggak suka tunjang. Tapi menurut aku tunjang tuh enak karena pertama teksturnya, terus rasanya dan kuah gulainya itu yang Top 3 Padang paling enak. top 3 Padang menurut aku. Dari nomor 3 ya. Kalau nomor 1 udah habis itu 2-3-nya kita gak usah denger. Oke. Nomor 3, 2, 1 ya. Nomor 3 mungkin aku akan taruh Kari Minang. Oke, nggak tahu. Kari Minang tuh daerah Depok. Ada juga beberapa cabang. Oke, kenapa Kari Minang masuk top 3-nya? Karena dia menurut aku cumi buntingnya tuh enak. Cumi bunting isi telur sama tahu. Iya, itu dia. Itu enak. Oke. Nomor 2 Itu udah Depok ya kalau udah ngomongin cumi bunting satu. Kalau di Padang cumi buntiak kan. Itu di nomor Depok 2 cumi bunting. ada sederhana. Kenapa sederhana? Karena rendangnya dia tuh tipikal yang nendang banget tuh, yang kayak gurih gitu. Aku tuh suka banget sama yang kayak
tipikal rendang yang gurih gitu. Karena beberapa biasanya ada yang kayak manis atau. Tapi menurut aku enakan rendang sederhana daripada pagi sore memang. Iya rendangnya emang enakan sederhana. Bener. Tapi untuk ayam pop terus ayam gulainya menurut aku pagi sore Nomor satu, pagi sore. Paham dia, paham. Selain nasi padang apa makanan kesukaan kamu? Sate Padang. Oh ya, cari laki padang lah ya. Oh, udah deh. Emang enak banget masakan Padang tuh nggak cocok di lidah aku. Pasti aku bahkan dari kemarin tuh ya kalau makan nasi Padang 2 bungkus. Kamu emang masa pertumbuhan sih ya. Dulu gue aku umur sekamu juga kayak gitu makannya. Makanya itu karena nambahin bebek juga kan walaupun itu dirty bulking namanya ya. Cuman ya as long as I'm happy, aku suka makanannya ya why not gitu. Yeah. Karena aku tipikal yang suka makan, aku tuh sehari makan tuh bisa 5 kali lebih. Kok bisa? Aku emang suka makan. Karena suka makan. Aku nggak picky soal makan. Jadi kayak aku mau makan apa aja gitu. Bahkan aku suka makan di warteg. Aku suka banget, apalagi makan ikan tongkol. Oh ikan tongkol. Kamu udah cobain ikan kembung belum? Udah. Ikan dengan omega 3 paling tinggi. Iya itu udah. Oh ikan kembung. Terus ikannya cipung tuh ya, ikan cipung. Sisamo. Itu. Tapi nanti aku kurang suka. Kenapa? Karena menurut aku Nggak ada dagingnya. iya dagingnya Telur tuh kayak semua. telur semua. Iya telur semua. Kalau misalnya ikan kembung enak itu ikan kembung. Oh kamu suka yang keras-keras gitu ya? Iya ikan kembung, ikan tongkol, ikan teri, ikan asin. Itu aku suka. Sebenarnya aku lebih suka Sebutkan 5 makan. nama-nama ikan. Jangan dong. Itu waktu pas itu aku lagi kelas 1 SD itu. Ya ampun. Ya kita SMA kali ya? Saya banget. Kita main prediksi yuk. Ayo. Biar Kombat Showbiz 8 ini yang udah di reveal kemarin. Kita langsung aja. Oh ada beberapa yang latihan di camp kamu juga ya. Karena dari Malaysia latihan di camp kamu. Oke dari yang paling pertama deh. Yang baru ke reveal. Hakim Feadi versus Boy Prata. Peringkat 1 Beyond. 55 kg. Bang Hakim. Karena dia latihan di Silent Force. Karena teman saya juga. Iya. Tapi karena kalau Boy Prata kemarin menang kan. Iya. Sebenarnya ini aku agak sulit juga sih prediksinya karena Kenapa aku bias? karena aku belum pernah nonton matchnya Bang Hakim. Jadi lihat latihan doang. lihat latihan doang. Nah, tapi untuk secara main jadi aku masih belum bisa nentuin lah. Cuman untuk saat ini mungkin karena Bang Hakim teman camp aku, jadi aku pilih Bang Hakim. Oke. Aditya versus Bashir. Satu Indonesia, satu latihannya di Silent Force juga. Bashir, aku kan tanya ke Bashir juga kan tentang Kamu kayak kemarin gimana. nonton Adit dong berarti? Iya, di ZXZ? Nonton. Enggak nonton. Tapi aku nonton ininya. Kamu gak nonton di ZXZ? Nonton. Tapi waktu datang dia udah nge-call out. Oh. Iya. Tapi aku ngeliat cuplikannya TikTok dan dia emang peringkatnya di atas Bashir kan. Yang dia bilang dia memang Bashir bilang dia memang fighter yang kuat gitu kan. Tapi Bashir punya IQ katanya. Oh. Jadi aku pilih Bashir. Kau pilih Bashir karena latihan. Enggak beneran. Aku pilih Bashir. Oh gitu. Karena berapa iya. persen? Bashir menurut aku dibilang dia punya IQ fight dan kalau Aditya dia tangguh dan dia keras lah gitu. Tapi dia powernya besar kalau kata Bashir. Tapi Bashir sendiri punya speed, punya IQ, punya ketenangan gitu. Jadi ya aku pilih Bashir. Oke, Juang versus Kakak Bayan. Juang lah. Oke, kenapa Juang? Karena kan harusnya dia call out ini Kakak Sam, Oh, tapi maunya yang Kakak maju Sam. Kakak Bayan. Berarti Iya. Kakak Sam takut. Iya. Tete. Aku juga pernah latihan sama Kakak Sam. Kakak Sam ini aku ini doang ya, entertain doang ya. entertain doang. Iya. Umar versus Aaron Clark. Aaron Clark. Kenapa Aaron Clark? Umar kemarin aku nonton di Madness memang sangat bengis. Tapi kemarin terakhir yang aku nonton di Beyond Seven itu emang elbow-nya Aaron Clark ganas sekali. Itu ya? aku ngeliatnya tuh sampai merinding lah waktu pertama Presisi kali. lah ya. Iya, karena waktu aku masuk ke tempat latihannya yang red corner itu kan ada opponentnya yang ini tuh udah kayak berdarah gitu karena udah bekas jahitan tapi dia Asuhan ngerembes terus kan dari aku kayak wah ini siapa yang bisa bikin kayak gini gitu. Aku juga bahkan kayak
kayak aku selama aku nonton cuplikan-cuplikan Beyond tuh belum pernah ada yang kayak sedalam dan sepanjang itu yang aku tahu. Jadi kayak itu sadis banget sih. Apalagi dia bilang dia nggak bakal perang elbow ya, dia bakal ngubah gamenya dia. Jadi kayak mungkin Aaron Clark. Ronald versus Nyong Nelson. Nyong Nelson lah. Oh, gimana dengan apa? Karena Nyong Nelson itu yang aku tahu dia tuh sebenarnya jarang latihan. Maksudnya yang dari sebelum match-match sebelumnya. Tapi dia bisa ngebuktiin. Maksudnya dia kayak aktif tapi kayak waktu udah mau mendekati hari H gitu yang aku lihat ya. Maaf ya Nyong kalau misalnya salah ngomong. Terus biasanya dia walaupun latihannya nggak sebegitu kayak yang lain kayak training camp 3 bulan kan dia nggak kayak gitu. Tapi dia bisa buktiin kalau misalnya dia tuh emang ganas banget di ring gitu. Kayak powernya dia tuh ada gitu. Jadi kalau Bang Ronald mungkin karena last matchnya aku tonton tos-tosan jadi kayak aku nggak merasa menarik gitu, kayak nggak merasa bisa tabrak-tabrak masuk. Jadi kayak kalau misalnya Nelson gitu menurut aku gameplaynya sangat menarik, jadi aku pilih Bang Nelson. Andy Cobra versus John. Wow, sebenarnya dari segi badan ya, Dari segi badan. Dari segi badan misalnya kayak yang lebih kayak kelihatan meyakinkan mana, aku meyakinkan Bang Andi. Kalau mungkin sama-sama, oh enggak deh, Garut Tasik deh, beda. Kalau Bang John dia mungkin ada game plan baru, tapi Bang Andi juga pasti udah latihan untuk mempertahankan sabuknya. Jadi kayak menurut aku ini susah pilihannya. Susah pilihannya. Siapa berarti? Kemarin tuh aku sempat ditanya prediksinya juga di live, aku jawab Bang John. Tapi setelah preskon kemarin aku ragu. Karena ngeliat Bang Andi. Omongannya kayak, wah gila badannya lebar banget, bahunya. Ngeliat dia ngomong apa ngeliat bahunya? Ngeliat bahunya, jadi kayak apa ya, kayak sangar gitu. Dan kayak lebih, kayak aura mencekamnya tuh lebih ada daripada John. Jadi menurut aku sekarang pilih Bang Andi. Oh, berapa persen? 70%. Wih. Amarul versus JK Saragi, main event kita, Asian Kick Striking Title. Bukannya aku gak mendukung Indonesia, tapi aku pilih Bang Amarul. Okay. Karena pertama, aku belum pernah lihat Bang JK main di kick striking. Beliau bilang kan main MMA kan. Dan Amarul tuh juga punya tinggi yang jangkauannya tuh panjang gitu. Jadi dia gimana menarik. Apalagi yang kemarin aku nonton Amarul versus Bang Haris. Itu kan gila banget ya. Tabrak-tabrak masuk banget itu kan mainnya. Jadi aku lebih pilih Bang Amarul. Aku yakinnya ke Bang Amarul gitu, 80%. 80%. Winona Karamoy versus Dinda Arimbi. Ini mah 100% aku menang lah. KO, we'll see lah. Kita lihat cara dia mainnya. Dan aku juga kayak, masa aku kasih dia KO sih itu apa ya, kasihan aku ngeliatnya, orang nonjok aja masih belum lurus. Apa? Ngejep aja masih belum lurus? Oh iya. Ya, lurusin dulu aja lah gitu. Ngeri. Gue sebenarnya nggak terbiasa melihat wanita cyborg. Gue selalu menghindar. Coba kamu berarti mau jalanin dunia influencer boxing ini mau sampai kapan? Mau, sebenarnya aku tuh pengen di titik aku bisa ngimbangin atlet. Kayak aku nggak mau kayak influencer boxing woman yang kayak cuma untuk ngeramein event, yang kayak cuman ngejual kecantikan doang. Tapi karena emang dari awal cita-cita aku emang bermain di Beyond, dan sekarang dikasih kesempatan 2 kalinya untuk mengejar mimpi aku untuk mengobrak-abrik panggung Beyond. Jangan aku sia-siain, karena kemarin aku yang diobrak-abrik, jadi yang belum sempat ngobrak-abrik panggung Beyond. Ya. Oke. Kamu ada pesan-pesan nggak buat fans-fans kamu, buat pendukung-pendukung di DB? Oke, buat pendukung DB, tanggal 29 Agustus tolong siapin tisu ya, karena kalian bakal nangis karena DB bakal kalah. Untuk fans aku, kalian bawa ini deh, bawa banner, bawa apa gitu untuk menyemangati aku, karena aku sayang kalian semua dan kalian akan menyaksikan bagaimana influencer woman boxing itu bermain dengan sangat cantik, dengan sangat rapi gitu. Dan aku bakal janjiin kalau nggak bakal bikin kalian semua kecewa. Keren banget. Terakhir, seperti biasa di semua IDL podcast yang udah ribuan ini episodenya, yang upload setiap minggu ini. Sangat padat.
Ini kita saking banyaknya tamu sampai bingung mau upload yang mana. Percaya itu gak? Percaya. Yes. Jadi setiap IDL podcast ini seperti namanya Impact Driven Legacy. Mereka semua akan memberikan pesan untuk 5 tahun dirinya sendiri di 5 tahun ke depan gitu. Kamu seorang Winona Karamoy, kira-kira yang dari tadi gak diminum minumnya. Oh iya. Saking asiknya. Kamu mau kasih pesan apa buat Winona di umur 21 tahun? Pesannya mungkin aku nggak tahu aku di 21 tahun akan mengalami hal seperti apa, dan mungkin akan mengalami kekalahan yang besar yang bikin sakit hati, dan aku harus dikasih tahu kalau misalnya di sini umur 16 tahun sangat berambisi untuk menjadi pemenang. Jadi kalau misalnya 21 tahun nanti jangan sampai menyerah dan terusin karirnya. Mantap. Itu dia Winona Karamoy. Kamu tuh punya ring name gak sih? Nona. Enggak. Aku nanya belum. kan ke teman ke kau katanya kalau ring name itu gak boleh bikin. Bener. Harus dikasih. Harus dikasih orang. Bener-bener. Itu di scene apapun sih. Itu sebenarnya ring name atau AKA itu dari scene hip hop sebenarnya. Itu nggak boleh bikin sendiri, harus dikasih karena itu kan julukan kan. Iya makanya. Kalau kemarin kalah masa dikasih julukan? Harusnya pas menang. Iya nanti pas menang. Siapa kira-kira yang bakal ngasih kamu nama? Mungkin nanti julukan dari orang atau yang kayak kira-kiranya emang apa ya relate gitu ya, karena kan kita nggak mungkin bikin nickname sendiri, maksudnya kayak lu ngaku-ngaku aja gitu kan. Tapi mungkin aku dikasih nickname mungkin nggak waktu aku lawan Ibi, tapi waktu aku lawan aku selanjutnya. Oke, itu dia Winona Karamoy. Terima kasih buat kalian semua yang nonton. Stay healthy. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Buat kalian semua jangan nonton bajakan. Live on pay-per-view di video 69.000 di Indonesia, 18 ringgit Malaysia, dan $8 seluruh dunia. Buat kalian semua yang mau war tiket, presale 1 dan presale 2 sudah habis. Gue gak tahu nih normal tiket sale-nya udah habis apa belum pas ini tayang. Tapi buat kalian semua dukung terus Combat Sport Indonesia to be the heart and hub of combat sport in Asia. Dukung terus apapun yang kita lakukan, dukung terus Winona. Udah banyak followernya, gak usah di follow lagi ya. Pokoknya didukung aja kerjaan dia. Thank you guys for watching. Ada pesan lagi terakhir? To infinity and beyond. Buat Winona, you're a very charming girl. Aku berharap karirmu ke depan semua kamu bisa bina dengan baik. Pokoknya jangan sampai kesandung hal-hal yang gak penting di pergaulan kamu. Bersyukurlah kamu di keluarga yang sangat suportif, di teman-teman kamu yang suportif juga. Gak perlu buru-buruin hal apapun, nikmati perjalanan kamu. 5 tahun lagi tuh kamu masih 21. 10 tahun lagi kamu baru seumur aku. Jadi kamu santai aja, nikmatin semua perjalanan karirmu. Gak perlu ada yang diburu-buru. Kalau nanti rasa stres, liburan. Kalau misalkan rasa harus berhenti dulu. Jadi gak perlu harus melakukan hal itu terus gitu. Karena you're still in a learning process. For me also. Jadi pesanku buat kamu gak perlu buru-buru. Terus jangan sampai salah pilih lelaki. Karena itu penting banget. Pun semua pria-pria di sini juga gak boleh sampai salah pilih perempuan. Pilih laki-laki yang bertanggung jawab, pilih laki-laki yang bisa bina kamu, pilih laki-laki yang bisa jadi imam kamu. Pokoknya apapun itu, aku karena kita udah kenal dengan cukup baik lah ya. Ini 1 jam kita ngobrol, belum deep talk, tapi I hope I can know you more after this. Karena perjalanan kamu juga masih panjang pun di Beyond. Jadi I'm very happy for your fight nanti lawan DB. Kasih yang terbaik. Apapun yang terjadi itu pasti semua udah rencana Tuhan dan sesuai dengan apa yang kamu siapkan. Jadi give the best. Aku see you kamu nanti di kehidupan yang lebih megah lagi. Mantap. Amin. Ya, tepuk tangan buat Winona Karamoy. Love you guys. Bye bye. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.